Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya pada mata kuliah Ekonomi Mikro dengan materi minggu ini, keseimbangan harga pasar atau equilibrium. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami teori dan mengaplikasikan pada soal keseimbangan pasar. Pada saat kita belajar equilibrium, pasti akan berhubungan erat dengan permintaan dan penawaran. Jadi mengingat kembali pada beberapa minggu yang lalu, terkait dengan materi apakah itu permintaan dan apakah itu penawaran. Terkait dengan permintaan dan penawaran, bagaimana pemahaman pada umumnya? Seperti yang sudah adik-adik pelajari pada beberapa minggu lalu berkaitan dengan permintaan dan penawaran. Permintaan yaitu adalah jumlah barang yang diminta oleh konsumen atau bersedia untuk dibeli oleh konsumen, sedangkan untuk penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen dan bersedia untuk dijual. Kedua hal ini, permintaan dan penawaran, nantinya akan bertemu di pasar sehingga membentuk harga keseimbangan atau harga pasar. Harga pasar dan kehidupan ekonomi. Di sini harga pasar hanya bisa terjadi pada pasar persaingan sempurna, yaitu terjadi apabila jumlah pembeli lebih banyak dan jumlah penjual juga banyak, yang semuanya menawarkan barang yang sifatnya sama atau homogen dan ada cukup kontak antara mereka. Maka untuk satu macam barang atau terjadi satu harga. Sedangkan harga keseimbangan di sini, harga keseimbangan atau equilibrium price adalah harga yang dimana jumlah yang mau dibeli atau QD sama dengan jumlah yang mau dijual atau QS. Berikut adalah contoh permintaan dan penawaran gula. Berikut ada tabel yang menunjukkan harga, jumlah barang yang diminta, jumlah barang yang ditawarkan, serta pengaruh terhadap harga. Pada tabel tersebut ada menunjukkan pada harga pasar tinggi, para penjual mampu menjual dalam jumlah yang banyak, tetapi para pembeli hanya mau membeli sedikit. Sedangkan pada harga pasar rendah, para pembeli ingin membeli dalam jumlah yang banyak, tetapi para penjual hanya mau menjual sedikit. Sedangkan di sini pada harga 600, jumlah QD dan QS itu sama, sehingga terjadi keseimbangan harga pada harga 600. Kurva permintaan dan penawaran, di sini kurva D dan kurva S dilukiskan pada diagram yang sama. Jumlah QD dan QS diukur pada sumber horizontal, sedang harga persatuan diukur pada sumber vertikal. Perpotongan kedua kurva tersebut menunjukkan harga keseimbangan. Contoh soal, diketahui fungsi demand P sama dengan 80 min 0,5 QD, sedangkan fungsi supply P sama dengan 20 plus 0,5 QS. Ditanyakan berapakah harga keseimbangan. Untuk penyelesaiannya, membuat kurva permintaan P sama dengan 80 min 0,5 Q. Jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan 160. Jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 80. Untuk selanjutnya, membuat kurva penawaran P sama dengan 20 plus 0,5 Q. Jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan min 40. Jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 20. Untuk mencari harga keseimbangan,
mencari perpotongan S dan D yaitu P, di mana QS sama dengan QD. QS sama dengan 0,20 plus 0,5 Q sama dengan QD 80 min 0,5 Q. Sehingga di sini untuk Q-nya dijadikan dalam satu garis ya. Dalam satu baris di sini 0,5 Q plus 0,5 Q, sedangkan untuk 20-nya dipindahkan ke sisi sebelah kanan sehingga 80 min 20. Q-nya sama dengan 60. Pada saat Q 60, P-nya sama dengan 80 min 0,5 dikalikan 60, hasilnya P sama dengan 50. Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat dibuatkan kurva keseimbangan harga. Di sini sudah ada kurva demand Y sama dengan 80 min 0,5X, sedangkan untuk S-nya Y sama dengan 20 plus 0,5X. Di sini sudah ada titik perpotongan untuk Q-nya 60 dan harganya 50. Perubahan permintaan dan penawaran. Perubahan dalam penawaran. Mengapa beras murah pada waktu panen tetapi mahal pada musim paceklik? Dalam kasus ini, penawaran yang berubah karena panen, maka jumlah beras yang mau dijual pada berbagai harga bertambah. Harga berubah turun karena ada perubahan dalam penawaran, bukannya perubahan harga yang menyebabkan perubahan dalam jumlah yang ditawarkan. Berikut adalah daftar dari permintaan dan penawaran beras. Jadi di sini ada sebuah tabel yang menunjukkan harga per kilo, jumlah yang diminta, jumlah yang ditawarkan sebelum panen, dan jumlah yang ditawarkan sesudah panen. Sehingga di sini untuk harganya, harga dianggap tetap, sedangkan jumlah yang diminta itu ada QD, pada harga tertentu sampai menunjukkan jumlah yang diminta juga menyesuaikan. Jadi semakin harganya murah, maka jumlah yang diminta maka akan semakin naik. Sedangkan jumlah yang ditawarkan sebelum panen di sini untuk harga 1000 QD-nya 15.000, sedangkan jumlah yang ditawarkan sebelum panen adalah 30.000. Sedangkan jumlah yang ditawarkan sesudah panen itu adalah 45.000. Di sini ada perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebelum dan sesudah panen. Berikut adalah grafik keadaan sebelum panen. Jadi di sini ada fungsi D, fungsi demand pada sebelum panen, dan S sebelum panen. Di sini menunjukkan Q-nya adalah 20, kemudian untuk P-nya adalah 600. Sedangkan grafik keadaan sesudah panen dapat ditunjukkan pada slide berikut. Di sini ada perubahan supply, jadi di sini ada garis supply yang putus-putus itu menunjukkan sebelum panen pada harga 20, mohon maaf, pada Q20 harga 600, sedangkan untuk penawaran setelah panen itu pada saat Q30 dan harganya 400. Di sini sehingga ada perubahan fungsi S dari S menjadi S aksen, sehingga di sini grafiknya bergeser ke sebelah kanan. Di sini ada keterangan dari grafik yang tadi sudah ditunjukkan. Di keadaan sebelum panen, harga keseimbangan P sama dengan 600 per kilo. Pada harga itu jumlah yang mau dibeli QD sama dengan 20.000 ton per bulan, dan jumlah yang mau dijual pada harga itu juga sebanyak QS sama dengan 20 ton. Sedangkan keadaan sesudah panen, jumlah beras yang mau dijual lebih besar daripada jumlah yang mau dibeli. Pada harga yang lama, pada harga P600, QD lebih besar daripada QS lebih besar daripada QD.
ada surplus sebesar 15 ton. Inilah yang menyebabkan harga akan turun sehingga sesuai dengan hukum permintaan bahwa pada harga yang lebih rendah P menjadi 400 per kilo. Masyarakat mau membeli lebih banyak sebesar 30.000 ton. Sedangkan perubahan dalam permintaan masyarakat terhadap suatu barang akan berubah apabila ada perubahan dalam jumlah pembeli atau dalam penghasilan konsumen atau ada perubahan dalam mode, selera, musim, atau dalam harga barang-barang lain. Contoh perubahan musim terhadap harga payung. Pada grafik keadaan sebelum musim hujan, di sini untuk demand dan supply menunjukkan titik di mana Q sama dengan 60, harga menunjukkan harga 300. Sedangkan grafik keadaan setelah musim hujan, di sini ada perubahan dari demand. Jadi D yang awal itu adalah D yang putus-putus, di situ menunjukkan Q-nya 60, harga 300, sedangkan pada setelah musim hujan, fungsi D berpindah atau bergeser ke sebelah kanan menjadi D aksen, di mana untuk Q menaik menjadi 80 dan P menaik menjadi 600. Pada grafik tersebut menunjukkan karena ada perubahan musim pada permintaan akan payung bertambah, kurva D menjadi D aksen dengan bertambahnya jumlah yang diminta, timbullah kekurangan. QD lebih besar daripada QS. Pada harga lama P sama dengan 3000. Ini menyebabkan harga cenderung naik. Hal ini mendorong para penjual untuk menawarkan jumlah payung yang lebih banyak. QS bertambah sehingga harga keseimbangan naik. Sebaliknya, apabila permintaan pasar berkurang, harga cenderung turun dan jumlah yang diperjualbelikan akan berkurang. Berikut adalah harga-harga yang saling berkaitan. Di sini pembentukan harga oleh interaksi antara permintaan dan penawaran di pasar dibatasi selalu hanya pada satu macam harga tertentu saja. Pada kenyataannya, harga barang yang satu tidak lepas sama sekali dari harga barang-barang lain. Perubahan di pasar untuk barang yang satu dapat mengakibatkan perubahan di pasar barang-barang lain pula, khususnya barang pengganti dan barang pelengkap, atau karena barang yang satu merupakan masukan atau input untuk proses produksi yang lain. Untuk selanjutnya adalah sistem harga dan harga pasar. Sistem harga adalah keseluruhan harga-harga yang berlaku dalam masyarakat dan yang berhubungan satu sama lain. Sedangkan di sini campur tangan pemerintah dalam sistem pasar ditunjukkan pemerintah mempunyai berbagai macam cara untuk mengendalikan harga tanpa menghapus sistem harga itu sendiri. Khusus mengenai harga, pemerintah dapat mempengaruhi harga-harga melalui permintaan dan penawaran, yaitu dengan memasuki pasar dan bertindak sebagai pembeli atau penjual. Misalnya, Bulog melalui jual beli beras. Pada saat adanya sistem harga, di situ ada penetapan harga. Di sini akan dikenal istilah head atau harga eceran tertinggi, yaitu merupakan penetapan harga maksimum oleh pemerintah supaya harga dapat dijangkau oleh masyarakat. Pemerintah menetapkan HET ini merupakan supaya barang tidak dijual lebih tinggi dari harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Persoalan akan timbul apabila HET yang ditetapkan lebih rendah daripada harga keseimbangan pasar. Yaitu pada harga HET itu jumlah yang mau dibeli lebih besar daripada jumlah yang mau dijual atau QD lebih besar daripada QS sehingga timbul kekurangan supply. Di sini harus ada pembagian persediaan yang terbatas di antara para konsumen yang memerlukan. Berikut adalah grafik yang menunjukkan di sini
adanya pengaruh pajak terhadap kurva penawaran, di mana ada pergeseran kurva penawaran dari S ke S aksen. Berdasarkan pada grafik tersebut, harga keseimbangan awal adalah 800 per botol, kemudian pemerintah membebankan cukai sebesar 400 rupiah per botol. Pajak ini harus dibayarkan kepada pemerintah, tetapi produsen membebankannya kepada pembeli dalam bentuk harga jual yang lebih tinggi, sehingga harga naik menjadi 1.200 per botol dan didapatkan harga keseimbangan baru yaitu 1.100 per botol. Berikut grafik yang menunjukkan pengaruh subsidi terhadap kurva penawaran. Jadi kurva penawaran itu akan bergeser ke sebelah kanan bawah dari S menjadi S aksen. Pada grafik tersebut menunjukkan bahwa biaya produksi kurva supply adalah kurva S dan harga pasar menjadi 400 per satuan. Karena harga ini dipandang terlalu tinggi bagi masyarakat, pemerintah memberikan subsidi sebanyak 200 rupiah per satuan. Ini berarti jumlah yang sama sekarang dapat dijual dengan harga sekitar 300 per satuan. Dan jumlah yang diperjualbelikan bertambah dari 20 menjadi 25. Demikian penyampaian materi equilibrium atau keseimbangan pasar. Apabila nanti adik-adik ada yang perlu untuk didiskusikan, bisa menghubungi saya di nomor WA saya. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan dulu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.